Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman Mas Santri di Pesmadin FEBI Surakarta yang berbahagia, menyambung video sebelumnya, sekarang kita akan belajar mengkaji tentang puasa dan zakat. Ini juga bagian dari rukun Islam ya, dan wajib menjadi pengetahuan kita bersama tentang puasa, zakat itu seperti apa. Nah, materi tentang puasa dan tentang zakat ya, dua hal ini menjadi hal yang penting kita pelajari karena ada banyak kewajiban ya, yang terkait dengan puasa dan zakat, dan ini menjadi hal yang pokok, yang wajib, yang sifatnya adalah fardhu ain bagi kita, misalnya puasa Ramadan atau zakat fitrah, sehingga apa? Sehingga kita perlu mengetahui seperti apa puasa itu dan bagaimana hal ihwal tentang zakat. Tentang puasa, kita akan mengawali tentang puasa ya. Pengertian puasa. Ini kalau puasa, bahasa Arabnya adalah as-shaum atau biasanya asyam, dari kata soma ya, yang mengandung arti al-imsak ya, atau menahan diri. Sehingga ketika kita puasa, ya, seringkali kita mendengar sudah imsak, ya. Artinya apa? Itu sudah waktu di mana kita diminta untuk mulai menahan diri, ya. Mulai melakukan puasa yang artinya kita mulai menjalankan hal-hal yang memang menjadi ketentuan puasa. Secara istilah ya, asyam atau as-shaum berarti menahan diri dari segala yang membatalkan. Ya, membatalkan puasa dengan niat tertentu ya, selama 1 hari penuh dan di waktu yang memang diperbolehkan puasa. Karena apa? Karena nanti kita akan mencermati ya, ada hari-hari tertentu di mana justru haram untuk kita berpuasa. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di pembagian puasa yang pertama adalah puasa wajib ya. Puasa wajib atau puasa fardu ini ya ada 3 yang mungkin biasa kita temukan. Kalau yang familiar di kita adalah puasa Ramadan ya, yang tentu saja dilakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan ada puasa kafarat ya. Puasa karena kita menjalankan denda ya. Kemudian ada puasa nazar. Nazar ini misalnya jika saya lulus dalam sidang munakasyah skripsi, saya akan puasa 1 hari. Nah, berarti puasa 1 harinya itu menjadi puasa wajib bagi siapa? Bagi yang bernazar, bagi yang mengucapkan lafal nazar. Ya. Kapan 1 harinya itu ya terserah, selama dia tidak dilakukan ketika haram berpuasa ya, atau di luar puasa Ramadan ya. Ya. Kemudian ada yang puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini adalah puasa di mana kalau kita menjalankan mendapat pahala, jika tidak juga tidak ada efeknya apa-apa. Di puasa yang memang dianjurkan ya. Apa itu? Misalnya puasa hari Senin dan Kamis ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian ada lagi puasa Daud ya. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang disunahkan ya. Atau puasa Yaum Asyura ya, puasa pada tanggal 10 Muharram ya. Itu sunnah ya, kita berpuasa. Kemudian adalah yang berikutnya puasa yang haram ya. Ini misalnya apa? Misalnya Yaumut Tasyrik ya. 3 hari setelah Idul Adha ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, ini kita harus hati-hati karena apa? Karena ada juga di masyarakat yang memahami 3 hari itu mulainya Idul Adha. Tidak ya. Idul Adha itu juga haram kita puasa ya, 10 Dzulhijjah ya, ditambah 3 hari setelahnya. 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, itu disebut dengan Ayyamut Tasyrik ya. Ayyamut Tasyrik itu kalau diartikan ya, tasyrik itu biasa diartikan apa itu ya, netel-netel atau memotong-motong daging gitu ya. Hari di mana kita diperbolehkan ya, termasuk penyembelihan itu kan ya ketika Idul Adha sampai hari tasyrik ya, itu diperbolehkan untuk kita memotong hewan kurban ya. Jadi sampai 13 Dzulhijjah pada sore hari ya. Selesainya waktu asar ya. Nah,
itu haram untuk kita berpuasa. Termasuk yang berikutnya adalah puasa yang makruh. Puasa yang makruh berarti kalau kita menjalankan justru tidak disukai malah ya. Contohnya apa? Contohnya puasa dahar itu terus menerus ya. Tidak ada jeda, kita puasa terus ya. Kecuali pada hari-hari di mana diharamkan puasa ya. Itu justru makruh ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan justru membawa dampak yang tidak baik ya. Kalau puasa Ramadan hanya 1 bulan, itu tidak, puasa terus menerus ya, tidak ada jedanya. Itu justru malah makruh ya. Atau puasa biasanya yang menjadi contohnya adalah puasa ketika suami atau istri di rumah ya. Si istri atau si suami ini mau menjalani puasa ya. Ini terutama nanti bagi para pengantin baru ya. Dan sudah istrinya apa suaminya di rumah, malah suami atau istrinya berpuasa tanpa seizinnya. Ya kecuali sudah diizinkan ya silahkan. Tapi nggak diizinkan ya, tidak memberitahu terlebih dulu puasa, malah justru bisa makruh. Kemudian syarat wajib puasa ya. Syarat wajib puasa ini harus suci dari haid dan nifas ya. Islam, beragama Islam ya. Kalau tidak beragama Islam bagaimana? Misalnya dia agamanya tidak Islam, ya berarti tidak wajib berpuasa. Ya, jadi ketika misalnya ini terutama bulan Ramadan ya, ketika ada orang makan misalnya minum ya di luar itu, ya bagi kita seorang muslim bagaimana sikap kita ya? Tidak perlu terlalu berlebihan ya. Ya, kalau kita bisa mengingatkan, diingatkan secara halus. Ya, Pak, Ibu, mohon maaf ini sedang bulan puasa. Ya, jika memungkinkan silahkan makan atau minum di dalam rumah saja, silahkan. Ya, kalau memang tidak berpuasa ya. Ya, tidak perlu kemudian terlalu memperlihatkan. Ya, saya kadang melihat di warung itu, ya, misalnya ada yang pakai jilbab ya, siang hari, ya, mungkin dia tidak sedang berkewajiban puasa, ya, tapi makan di warung, ya itu menurut saya terlalu berlebihan. Ya, dibawa bungkus saja pulang. Misalnya dia sedang haid atau nifas yang memang dia tidak berkewajiban untuk puasa, ya silakan saja makan atau minum. Mau memang tidak dalam kondisi yang wajib dia puasa, justru malah haram ketika dia berpuasa ya. Tapi harus bisa menempatkan diri, bisa menjaga diri. Kemudian sudah balik ya. Nah, sekali lagi balik itu adalah kalau laki-laki ditandai dengan sudah mimpi basah ya, basah atau ihtilam ya, keluar sperma ya. Kemudian kalau perempuan ya haid ya. Bagaimana dengan anak-anak ya? Ya, kalau anak-anak ya dia belum berkewajiban puasa, tetapi agar ketika dia sudah memasuki fase balik, ketika dia sudah wajib berpuasa itu tidak kemudian nanti terjadi kesulitan beradaptasi, maka sebaiknya sejak anak-anak itu sudah kita ajari ya, untuk terbiasa puasa. Ya, maka kita mungkin biasa menjumpai anak-anak itu puasa beduk ya, atau puasa ketika di masjid itu pokoknya ditabuh beduk dia puasa, nah, misalnya itu ya sebagai latihan nggak apa-apa namanya anak-anak ya. Termasuk kita mengajari anak-anak untuk ketika bulan Ramadan misalnya walaupun tidak berpuasa jangan makan di luar rumah gitu ya. Itu sebagai apa? Sebagai pembiasaan ya. Dan juga anak-anak itu akan merekam dalam memorinya, itu akan merekam bahwa oh ternyata kalau bulan Ramadan itu ya kita jangan sampai walaupun makan di dalam rumah. Makan dalam rumah. Kemudian berakal, kalau orangnya hilang kesadaran ya berarti tidak wajib puasa. Dan memang sanggup berpuasa dalam kondisi keadaan sehat walafiat ya, segar bugar, bisa berpuasa, wajib puasa. Kemudian dia statusnya mukim. Mukim ini kalau dalam istilah fikih ya, itu lawan katanya musafir. Kalau musafir itu orang yang bepergian, kalau mukim itu adalah orang yang memang bertempat tinggal di situ. Biasanya ada yang mematok itu kalau dia disebut musafir itu lebih dari 3 hari ya. Misalnya hari ini dia di kota A, kemudian pergi selama 3 hari ya, itu dihitung musafir ya. Itu. Yang berikutnya rukun puasa ya. Tentu niat ya, nanti tergantung puasanya apa ya. Makanya di sini saya tidak menuliskan ya. Kalau puasa Ramadan ya otomatis niatnya adalah niat puasa Ramadan. Nawa itu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani fadlillahi taala. Kalau puasa Kamis misalnya ya nawa itu shauma yaumil khamisi sunnatanlillahi taala. Puasa Syawal ya. Apa itu shauma yaumi syahri Syawal sunnatanlillahi taala. Tergantung puasanya apa ya. Kemudian imsak ya, artinya menahan diri dari segala sesuatu yang yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.
Nah, ini yang dihitung sehari ya, itu adalah mulai terbitnya fajar ya. Biasanya ya tandanya mulai waktu subuh itu ya, sampai terbenamnya matahari waktu maghrib ya. Nah, yang berikutnya adalah sunnah puasa. Sunnah puasa ini ada beberapa, menyegerakan berbuka, sehingga begitu mulai masuk waktu kita diperbolehkan untuk buka puasa ya, segera mungkin kita berbuka puasa. Ya, mungkin cukup dengan kurma lalu minum air sudah ya, itu sudah menyegerakan. Jadi ketika sudah masuk waktu berbuka puasa ya, kita nggak usah santai-santai gitu, tapi segeralah berbuka karena itu adalah sunnahnya. Kemudian mengakhirkan sahur ya. Ya sahurnya kalau misalnya imsaknya jam 4:15 ya, ya kita sahur mulai jam 3 itu sudah kira-kira dihitung waktu akhir ya, jam 3, setengah 4, jam 4 ya, itu sudah mulai mengakhirkan. Kemudian menjaga lisan dari perkataan tercela. Nah, ini jangan sampai ketika kita puasa Ramadan atau puasa yang lain, puasa sunnah misalnya, kita berpuasa, tapi pada saat yang sama mulut kita ini tidak bisa dicegah. Ya, ini juga bisa dikiaskan sama dengan, wah mulut kita sudah tidak berkata-kata yang seperti di sini ya, bohong, ghibah. Tapi kita misalnya sekarang ya bermedsos ya, media sosial, tapi kemudian kita statusnya ghibah ya. Atau kalau bahasa anak sekarang melakukan apa itu, prank gitu ya, itu melakukan apa, tipu daya ya. Ya, itu sama itu ya, sama. Kemudian ada beberapa yang statusnya adalah udzur puasa Ramadan. Itu adalah orang yang telah sangat tua, fisiknya sudah lemah ya. Itu dia diperbolehkan untuk tidak puasa. Kemudian orang yang sakit ya. Ini yang sakit yang tidak ada harapan sembuh ya. Ini sakitnya sudah sangat berat dan secara medis susah untuk disembuhkan. Orang yang pekerjaannya berat, kemudian narapidana yang dibebani pekerjaan berat, atau wanita hamil dan menyusui. Nah, bagaimana? Apakah mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Ya, siapa yang dibolehkan berbuka dan wajib mengqadha? Ya, mengqadha itu berarti mengganti puasa ya, di lain hari. Ya. Itu orang yang sakit yang ada harapan sembuh dan orang musafir. Ya. Misalnya saya pernah ketika bulan Ramadan harus operasi. Ya. Tapi dokter mengatakan dengan sangat yakin bahwa ini bisa sembuh. Ya. Jadi saya pernah tumor jinak itu dioperasi 2 hari selesai dan dokternya yakin bahwa itu bisa disembuhkan. Ya berarti nanti diperbolehkan ya, bahkan ya wajib untuk tidak berpuasa ya, karena harus minum, harus ada infus dan sebagainya. Tapi nanti kita mengqadha di lain hari. Atau orang musafir ya. Orang musafir kalau memang dia dimungkinkan terlalu berat, ya, misalnya dari Solo ke Jakarta naik bis ya, itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau misalnya dari Solo ke Jakarta memakai pesawat, kemudian di bandara sudah ada yang menjemput, acara di hotel, kemudian pulang ada yang mengantar dan seterusnya. Kok dia misalnya merasakan, wah saya masih kuat untuk berpuasa, ya silahkan berpuasa. Ini namanya keringanan lah, keringanan atau sesuatu yang memperlihatkan kemudahan dalam kita beragama Islam. Ya. Lalu siapa yang wajib berbuka ya, tapi tetap dengan mengqadha, yaitu perempuan ya, yang sedang haid atau nifas ya. Namanya yang sedang haid biasanya ya. Nah, ini mereka justru wajib untuk berbuka tapi nanti mengqadha ya. Lalu apa yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha ya? Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Ini wajib untuk nanti mengqadha ya. Perlu diingat mengqadha itu berarti mengganti puasa di lain hari ya. Kemudian haid dan nifas bagi wanita yang sudah balik, kemudian keluar mani atau sperma dengan mencium atau menjemput istri ya. Ini makanya kalau kita nanti ini apalagi mas santri yang mungkin nanti ketika lulus itu langsung ditunggu oleh calon mertua dan langsung menikah ya, itu carilah waktu yang tepat untuk menikah ya. Dan biasanya waktu yang tepat itu ya kira-kira setelah Ramadan ya. Jadi kalau sudah Syawal, nah itu sudah waktu yang tepat ya. Terutama sebelum Idul Adha, nah itu waktu yang sangat tepat juga ya. Jangan misalnya walaupun tidak dilarang ya menikah 3 hari atau seminggu sebelum Ramadan. Wah, itu sangat berat sekali bagi pengantin baru nanti ya. Yang berikutnya adalah apa yang membatalkan dan kemudian wajib qadha dan kafarat ya. Yaitu orang yang berjima ya. Berjima itu adalah orang yang melakukan senggama atau dalam bahasa kitabnya biasa iltiqaul khitana ini ya, bertemunya 2 al khitan. Jadi kondisi dia melakukan jima ya di siang hari di bulan Ramadan. Ini siang hari ini ya. Jadi harus
ada kata kuncinya di siang hari. Bagaimana kalau nanti berjima di malam hari? Ya boleh-boleh saja ya. Bahkan ada yang mengatakan ya berbuka puasa itu ya itu lebih afdal lagi ya melakukan hubungan dengan suami istri itu ya. Tapi bagi yang sudah ada ikatan pernikahan ya. Tapi di malam hari boleh-boleh saja. Tapi kalau ini di siang hari bulan Ramadan, nah dia kena kafar, kena denda ya. Apa dendanya itu ya? Bisa memilih ya, memerdekakan budak, tapi kalau sekarang susah mencari budak ya, sudah tidak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut, wah ini pasti kalau terutama bagi pengantin baru, tambah susah sekali ya. Memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini mungkin yang masih memungkinkan ya, masih bisa opsi yang bisa diambil. Tapi dalam hadis Nabi ada sahabat yang melakukan jima, kemudian dia lapor ke Nabi ya, sama Nabi disuruh milih, ya udah kamu milih, berikan budak. Wah saya ini orang miskin Nabi. Ya sudah kamu puasa 2 bulan. Waduh Nabi ini puasa 1 bulan sudah agak kuat nih. Baik kalau 2 bulan tambah agak kuat lagi. Ya sudah kamu memberi makan 60 orang miskin. Ya Nabi saya tuh sama istri orang yang paling miskin di desa ini. Sama Nabi justru dikasih. Nah, sudah ini kamu bagikan makanan ini ke 60 orang miskin. Ya malah mendapat keringanan. Tapi ini bukan kemudian nanti bisa dijadikan dalil gitu ya. Nah, ini harus ini adalah contoh keringanan ya, kemudahan yang diberikan oleh Nabi. Karena apa? Karena ini adalah pelanggaran berat sehingga kita harus bisa menjaga. Nah, berikutnya adalah zakat ya. Nah, zakat ini ya ada secara bahasa ya, ada mengatakan an-numuwu atau berkembang ya, dan berkah, ada toharoh mensucikan ya. Ada beberapa istilah ya atau dalam pengertian nanti perlu kita cermati ya. Ada yang disebut dengan muzaki adalah orang yang berkewajiban untuk melakukan atau menjalankan zakat ya. Jadi dia wajib mengeluarkan harta tertentu, jadi harta wajib yang dizakati. Kemudian nisab adalah setelah mencapai jumlah tertentu. Ya haul itu adalah waktu ya. Ini biasanya sebaiknya dihitung secara hijriah, sehingga ketika misalnya kita memulai usaha, ya, apalagi ini adalah mahasantri di Fakultas Ekonomi yang mungkin ke depan menjadi pengusaha, atau ketika masih menjadi mahasiswa sudah menjalankan usahanya, usaha apapun ya, itu dicatat kapan mulainya. Nah, karena kita kadang tidak tahu ya, wah ternyata usaha online ya, usaha mahasiswa online itu ternyata omsetnya sangat besar misalnya, tinggi. Saya pernah ada mahasiswa itu yang omsetnya 1 bulan bisa 20 juta. Wah, itu nanti kalau memang sudah mencapai haul dan kadarnya itu sudah tercukupi ya, ada 1 nisab ya, berarti dia wajib zakat walaupun mahasiswa ya, gitu ya. Dengan jumlah tertentu ya, kemudian diberikan kepada orang tertentu, disebut dengan mustahik ya. Apa jenis zakat ya? Ada banyak sekali ya jenis zakat ya. Ada zakat nafas atau badan, ya, ini biasa dikenal dengan zakat fitrah. Ini dikeluarkan setelah puasa Ramadan atau dalam bulan Ramadan ya. Kalau kemarin atau dalam masa pandemi kemarin kita dianjurkan mengeluarkan zakat fitrah lebih awal ya. Kalau biasanya zakat fitrah kan diberikan pada hari terakhir di bulan Ramadan atau malam hari raya ya, itu dianjurkan. Kalau kemarin di masa pandemi ya, itu lebih awal ya. Kemudian ada zakat mal ya. Zakat mal dan zakat harta. Ini zakat mal bukan mal supermarket, itu bukan ya. Tapi al-mal yang berarti adalah meliputi apa? Ada hewan ternak ya. Jadi kalau punya hewan ternak, kambing ya. Kalau unta di sini mungkin agak susah ya, kambing, sapi ya, itu kalau sudah nanti mencapai kadarnya ya, dia wajib untuk mengeluarkan zakat, emas, perak ya, dan seterusnya. Ini sudah ada sedikit penjelasan. Nah, kemudian siapa yang wajib berzakat? Orang Islam ya. Dan dia dalam keadaan merdeka. Jadi kalau budak ya tidak, tapi sekarang budak mungkin sudah tidak ada lagi. Status kepemilikan harta tertentu, kepemilikan sempurna, apa artinya? Artinya adalah memang dia memiliki secara sepenuhnya, seutuhnya. Ya, bukan ini dimiliki oleh beberapa orang atau misalnya dia mengklaim burung yang di atas itu miliknya, itu tidak. Karena apa? Karena tidak dimiliki secara sempurna ya. Itu kan masih belum jelas ya. Ya kalau burungnya bisa ditangkap, kalau lari ya berarti tidak dimiliki sempurna. Pemilik harta wujud secara nyata, memang ada orangnya ya. Kemudian siapa yang menerima zakat ya? Ada 8 golongan ya. Ini biasa di surat At-Taubah itu menjadi rujukan ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Satu adalah orang fakir. Nah, ini terminologi dalam zakat ini, mustahik ini perlu kita cermati ya. Karena apa? Karena kalau di dalam bahasa Indonesia
terminologi fakir miskin biasanya dijadikan satu. Tapi kalau dalam golongan dalam asnaf, dalam golongan yang menerima zakat ya, antara fakir dengan miskin itu berbeda. Fakir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya, walaupun dia punya usaha dalam satu hari tidak mencukupi untuk penghidupannya. Ya, itu orang disebut dengan fakir. Kalau orang miskin, ya, dia masih agak cukup, tetapi tetap dalam keadaan kekurangan. Dia mungkin sehari bisa mendapatkan 30.000 atau 50.000 misalnya. Tapi dia harus menghidupi istrinya, kemudian anaknya, dan kebutuhan lainnya. Sehingga apa? Sehingga 50.000 yang misalnya dia peroleh ya, itu masih belum cukup untuk menutupi atau untuk mencukupi kebutuhan hariannya. Kemudian pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat ya. Kemudian ada orang mu'alaf ya, ini orang yang baru masuk Islam, kemudian memberikan budak ya. Dan orang yang berhutang atau gharim ya, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah atau sabilillah ya. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan ya, atau ibnu sabil. Ini adalah golongan-golongan orang yang bisa menerima zakat ya. Nah, zakat fitrah ya, mungkin saya ingin menekankan di zakat fitrah karena apa? Karena ini yang mungkin yang sering memang menjadi kewajiban kita. Nah, di sini perlu kita cermati ya, karena zakat fitrah itu adalah batasannya yang penting dia masih hidup ya ketika Ramadan dan masuk di bulan Syawal ya. Nah, biasa yang kita keluarkannya itu adalah bahan makanan pokok. Nah, ini yang perlu kita cermati. Apakah selalu harus beras? Tidak. Kalau makanan pokok di daerah itu bukan beras ya kita mengganti. Jagung lah atau sagu atau apa. Ya. Yang penting ukurannya ya yang aman itu sekitar 2,5 kilo ya. Boleh nggak misalnya zakatnya itu 1 ton ya, untuk 1 orang aja ya boleh-boleh saja ya. Tapi biasanya 2,5 kilo atau 3 kilo ya itu sudah mencukupi ya. Kemudian waktu mengeluarkan sejak awal bulan puasa Ramadan ya hingga sebelum sholat Idul Fitri ya. Kalau sudah sholat Idul Fitri nanti hanya dihitung sedekah sunnah ya. Kemudian sebelum masuk ke zakat mal, mungkin zakat fitrah ini kita niatnya yang mungkin perlu santri-santri ini cermati ya. Jadi niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri ya, fardhonillahi ta'ala. An nafsi fardhonillahi ta'ala. Jadi kalau untuk suaminya misalnya bisa an zauji atau an zaujati, atau untuk anaknya an ibni ya. Nah, itu nanti wajib untuk diketahui. Karena apa? Karena kebiasaan kita hanya menyerahkan. Maka kalau saya di musola biasanya saya print ya niatnya itu, sehingga kalau ada orang datang saya tanya sudah diniatnya atau belum. Nah, kalau belum silahkan diniati sendiri, karena lebih afdal ya diniati sendiri saja, sehingga nanti dia berniat itu ya. Dan zakat mal ya, ini hartanya itu ya bisa emas, perak ya, atau mungkin simpanan uang ya. Kalau sudah mencapai kadarnya ya itu wajib untuk dizakati. Tetapi kalau kurang ya tidak wajib dizakati. Misalnya kalau kadarnya itu 85 gram emas ya, kalau sekarang itu harganya sedang melonjak ya. Jadi kalau biasanya harganya 500-600 ya, kemarin harga 1 gram emas sempat mencapai sekitar 900 sampai 1 juta ya, tinggal mengkalikan ya, 85 gram ini kali berapa harga emas saat itu ya. Jadi patokannya adalah ketika kita mengeluarkan zakat pada saat itu, nah harga emasnya saat itu berapa. Jadi kita tidak, misalnya sekarang harga emasnya 1 juta, kemarin 500.000, kita patokannya kemudian yang kemarin tidak bisa, ya saat ini berapa. Nah, bukan termasuk jenis harta zakawi ya, misalnya ternak yang tidak digembalakan dan seterusnya, atau kemudian misalnya rumah yang kita tinggali, kendaraan yang kita pakai itu ya tidak wajib dizakati ya. Kalau kendaraan kita ada 10 ya baru kemudian kelebihannya itu yang dizakati. Ya ini sebetulnya sebagai bentuk keadilan dalam Islam ya. Jadi tidak boleh seseorang itu kemudian menumpuk-numpuk harta. Itu sudah banyak surat-surat, terutama surat di Makkiyah ya, yang mencela orang yang menumpuk harta, orang yang memonopoli harta ya, itu bagian orang-orang yang dicela. Sehingga zakat ini adalah bagian dari skema di dalam Islam ya, untuk mengembangkan, membangun keadilan. Ya, orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk berzakat, mengeluarkan sebagian hartanya. Ya hanya 2,5% dari total harta simpanannya ya
tergantung orangnya. Kalau orangnya melihat itu, waduh besar sekali, punya 100 juta, misalnya, suruh mengeluarkan 2,5% yang hanya 2.500.000 misalnya. Wah ini kan bisa dibelikan HP, wah itu cara pandang yang tidak bersyukur ya. Dia harus melihatnya, oh hanya 2,5 juta, saya masih punya 97,5 juta. Ya, 97 jutanya yang sisa itulah yang seharusnya dia syukuri ya. 2.500.000-nya ya dia keluarkan sebagai kewajiban dan sebagai bentuk keadilan dan empati gitu ya. Ini adalah materi yang terakhir ya, dalam tema tentang zakat dan puasa. Semoga teman-teman santri bisa mencermati, bisa menyerap apa yang ada di dalam materi ini. Berikutnya nanti kita akan menyimak video tentang materi sholat jenazah, talqin dan tahlil. Untuk materi zakat dan puasa saya cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.